Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman mahasiswa yang saya muliakan, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini di mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang sejarah kedudukan bahasa Indonesia. Ada 3 item pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas tentang sejarah, mengapa bahasa Indonesia ini lahir menjadi bahasa kebangsaan kita. Kemudian apa kedudukan bahasa dan fungsi bahasa sebagai pilar bahasa itu sendiri sebagai apa. Yang pertama kita akan membahas tentang sebuah sejarah. Sejarah bahasa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, bahasa ini lahir dari sebuah bahasa daerah, yaitu lahir dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini merupakan salah satu representasi dari seluruh bahasa yang ada, yang jumlah bahasa daerah. Ada 760 bahasa yang terakomodir di Balai Bahasa, yang merupakan 700 ini adalah dikategorikan sebagai bahasa Nusantara. Bahasa Nusantara itu adalah bahasa daerah hasil karya masyarakat. Jadi bahasa Indonesia ini dari 760 bahasa memiliki hak yang sama untuk dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Namun yang terpilih adalah dasar bahasa ini dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang proaktif sebelum kemerdekaan dan menjadi satu alat komunikasi ketika Hindia Belanda melakukan penjajahan di Indonesia. Semua masyarakat menggunakan bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu inilah yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi proses kelahiran bahasa Indonesia yaitu ketika ikrar Sumpah Pemuda yang berisi kami putra putri bangsa Indonesia bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini sesungguhnya menjadi sebuah pembicaraan yang cukup mendasar di 760 bahasa daerah ini. Inilah yang menjadi keunggulan masyarakat Indonesia, yaitu memiliki sifat keberterimaan bahasa, memilih bahasa Melayu ini sebagai bahasa nasional. Padahal kalau diukur dari jumlah penutur bahasa,
Kalau dilihat dari penutur bahasa, yang berhak menjadi bahasa nasional itu adalah terdiri bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang atau Maluku. Jadi Jawa misalnya, dilihat dari letak geografis, penutur bahasa daerah yang paling banyak adalah bahasa Jawa. 70% pada saat itu penutur bahasa Jawa itu jauh lebih banyak daripada pengguna bahasa Melayu. Tetapi karena bahasa Melayu ini oleh pakar-pakar sastra ketika melakukan kritisan terhadap pemerintah, mereka lebih menganggap mudah dengan menggunakan bahasa Melayu, sehingga ikrar oleh pemuda Indonesia melalui Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober sebelum kemerdekaan, bahasa Melayu sudah dijadikan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Ini sejarah sebelum kemerdekaan. Kemudian sejarah setelah kemerdekaan, atau dengan pertanyaan kapan bahasa Indonesia itu lahir secara konstitusi, maka jawabannya adalah bahasa Indonesia ini lahir secara konstitusi lahir ketika terjadi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara konstitusi, bahasa ini disahkan di dalam undang-undang, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, yang termuat dalam bahwa bangsa Indonesia memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Jadi proses kelahiran bahasa secara konstitusi dalam sebuah sejarah, maka bahasa itu lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Inilah sejarah singkat tentang proses kelahiran bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu tentang kedudukan bahasa Indonesia. Yang ke B adalah kedudukan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama, sebagai alat komunikasi, kenegaraan, yang kedua, kedudukan bahasa sebagai alat pemersatu bangsa. Yang ketiga, kedudukan secara sosial. Yang keempat, sebagai eufisme. Yang kelima, sebagai estetika.
Baik, kita akan bahas satu persatu. Kedudukan bahasa sebagai alat komunikasi kenegaraan, bahasa Indonesia dijadikan sebagai informasi atau pidato kenegaraan. Yang kedua, sebagai alat pemersatu, dengan bahasa seluruh daerah ini bisa dihubungkan menjadi satu, pemersatu antar daerah. Yang ketiga, sebagai penghubung antara kepentingan sosial. Jadi, stratifikasi sosial itu menunjukkan ada sebuah perbedaan ciri khas masyarakat kita, membuktikan bahwa dengan kedudukan bahasa ini, bahwa bahasa melahirkan sebuah perbedaan secara sosial, yaitu stratifikasi sosial. Mengapa lahir sebuah stratifikasi sosial? Karena produktivitas bahasa itu melahirkan sebuah kebudayaan. Lalu timbullah sebuah pertanyaan, mengapa bahasa dan budaya itu selalu berdampingan? Nah, bahasa dan budaya merupakan sebuah produktivitas dari kebudayaan itu sendiri. Jadi bahasa itu merupakan sebuah produktivitas kebudayaan, sehingga di dalam kebudayaan itu ada yang disebut dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu adalah yang menjadi pembeda kelas-kelas masyarakat yang merupakan sebuah marga kebanggaan di dalam sebuah kebudayaan masyarakat itu sendiri. Kemudian yang keempat, yaitu kedudukan bahasa sebagai sifat eufismenya bahasa, yaitu dengan bahasa seseorang bisa memperlihatkan kerendahan hatinya. Eufisme itu adalah sebuah bahasa metafora di dalam pendekatan sastra yang disebut dengan kerendahan hati. Nah, seseorang dengan bahasa, dengan memperlihatkan kerendahan hati, sejatinya menjadi sebuah karakter yang memiliki kesantunan. Maka dengan bahasa secara psikologis orang sudah bisa melahirkan sebuah persepsi. Ketika orang berbicara, maka sifat karakter itu terlihat di dalam gaya berbicara seseorang. Jadi ketika orang berbicara sudah bisa melakukan pengklaiman atau memberikan sebuah asumsi, oh si fulan itu dari provinsi atau dari kabupaten A, dilihat dari logat bahasanya. Nah, itulah bentuk eufisme bahasa. Kemudian bahasa berkedudukan sebagai estetika. Estetika ini adalah sebagai bentuk keindahan. Yang menjadi sebuah fungsi bahasa adalah memperindah sebuah bahasa sebagai bentuk kerendahan hati dari eufisme ini. Jadi estetika itu adalah sebuah keindahan yang bisa menyentuh rasa penat keindahan itu sendiri. Artinya kolbu atau perasaan. Jadi kelima item ini, bahasa memiliki kedudukan yang memberikan pengaruh terhadap para pengguna bahasa itu sendiri. Jadi kesimpulan dari kedudukan bahasa pada hakikatnya sebagai alat komunikasi, dan dalam bagian-bagiannya adalah bahasa tergantung dari sebagai kepentingan bahasa itu sendiri. Sebagai alat pemersatu, sebagai untuk memperlihatkan stratifikasi, sebagai bentuk komunikasi yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai komunikasi kenegaraan, itu semua merupakan kedudukan bahasa yang tinggal kita pilih pada porsi masing-masing. Kemudian yang ketiga, tentang fungsi bahasa. Yang kecil adalah fungsi bahasa.
Fungsi bahasa dalam kebutuhan dasar manusia ada fungsi primer dan ada fungsi sekunder. Fungsi primer, ketika orang berbicara fungsi bahasa sebagai alat pemersatu, maka disinilah akan disebut dengan fungsi kepentingan secara nilai ekonomis. Dengan fungsi bahasa yang memberikan sebuah kepentingan, maka bahasa dipergunakan dalam perdagangan. Apapun bentuk kepentingan kita, maka pasti intervensi bahasa dalam hal untuk mempromosikan sesuatu, maka bahasa ada pada garis urutan pertama dalam memperlihatkan apa yang menjadi kepentingan gaya komunikasi seseorang. Itu sebagai fungsi bahasa. Yang kedua, kebutuhan sekunder, maka bahasa ini sebagai identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan inilah yang diatur di dalam undang-undang, bahwa kita dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, maka identitas kebangsaan kita adalah memiliki bahasa yang disebut dengan bahasa kebangsaan yang menjadi bahasa Indonesia. Dengan fungsi bahasa inilah Indonesia memiliki sebuah orientasi atau optimalisasi bagaimana bahasa Indonesia ini dijadikan bahasa internasional. Dalam bentuk kepentingan mengantarkan bahasa Indonesia ini menjadi bahasa internasional, itu disebut dengan kebutuhan sekunder kita secara politik. Oleh sebab itu, maju dan mundurnya suatu bahasa tergantung terhadap kita sebagai pengguna bahasa. Maka wajah bahasa 10 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, itu tergantung dari reaksi mahasiswa untuk mendalami bahasa dan mengantarkan bahasa Indonesia ini menjadi sebuah bahasa internasional. Kita harus mampu mengantarkan bahasa ini berkedudukan sama seperti bahasa Inggris. Nah, fungsi bahasa ini, misal di Australia sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Jadi fungsi bahasa secara sekunder ini beberapa negara maju, Amerika, kemudian Filipina, negara Qatar, negara-negara Eropa lainnya itu sudah mempelajari bahasa Indonesia yang menyamakan kedudukan sama dengan bahasa Inggris. Nah, kita sesungguhnya dengan sumber daya alam dan